Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal musyahidun al-kiram, istami'u min fadlikum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Allah yang telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, dan dua nikmat itulah nikmat yang terbesar. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Kali ini kita akan membahas tentang dakwah bijak. Sebuah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, mutaakhirin, mutakaddimin, dakwah dengan bijaksana, bil hikmah. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwahlah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, agama Islam, dengan bijaksana. Itu maka namanya dakwah bijak, bil hikmah itu bijak. Wa mau'izatil hasanah. Jadi bertukar pikiranlah secara baik-baik dengan audien kita, dengan objek yang kita dakwahkan, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka secara baik-baik, ya. Inilah dakwah Rasulullah, lemah lembut, ya. Lemah lembut, tidak kasar, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti hati. Karena berdakwah ini ibarat kita memancing ikan. Nah, kalau di dalam lubuk itu kita tahu banyak ikan, hendaklah kita memberi umpan kepada kail kita, kemudian kita lemparkan kail itu ke lubuk, ya. Kemudian kita dalam keadaan tenang. Nanti ketika si ikan sudah mengambil umpan itu, lalu kita tarik, kita tarik ke atas, ternyata sudah ada ikan. Itulah tujuan dakwah. Ketika kita dakwah kepada manusia, supaya manusia itu tertarik dan mereka itu mengikuti kita ke jalan yang benar, jalan Allah, sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, ya. Jadi kalau misalnya seorang yang menjala ikan di dalam lubuk itu, mereka itu tahu ada ikan, ya. Tetapi diganggu dulu, air itu diganggu, mungkin dilemparkan batu ke dalam, itu ikan-ikan itu takut. Ikan-ikan itu akan bersembunyi di balik-balik relung-relung bukit itu, atau masuk ke dalam tempatnya, di dalam tanah mungkin, masuk. Ketika lubuk itu sudah kacau, sudah kita ganggu, walaupun kita kita beri umpan di kail kita, jangan bermimpi kita berhasil menangkap ikan. Jadi contoh yang pertama adalah secara bijak. Jadi menyenangkan ikan-ikan itu berhasil, ya. Contoh yang kedua barusan itu tidak bijak, menggoyang-goyangkan air, melempar batu dalam air. Jadi ikan-ikan itu tidak akan mau kita pancing. Demikianlah dengan dakwah ini. Kalau kita tujukan dakwah ini kepada siapa misalnya? Kepada orang-orang yang tidak salat, tidak puasa, tidak haji,
orang-orang yang anti Islam. Nah, jadi langkah pertama adalah bagaimana mereka itu bisa berkumpul, mendengar kata-kata kita. Janganlah kita kutuk mereka, janganlah kita marah-marah sama mereka. Kita katakan sama kalian semua isi neraka karena tidak mau beribadah. Kalian itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Itu orang itu akan, apa ini Ustaz gila ini marah-marah. Gitu kan. Jadi jangan begitu ya. Anggaplah semua jemaah kita, apakah mereka itu baik atau buruk, itu adalah teman-teman kita. Itu adalah tugas kita. Kalau mereka salah, kita maafkan. Kalau mereka tidak salah, jangan kita buka-buka aibnya. Kalau mereka orang berdosa, jangan kita umpat mereka itu. Tapi bil hikmah, bil hikmah, dengan bijaksana. Kita ceritakan yang baik-baik. Kita memberi motivasi, memberi harapan. Kita katakan, betapapun dosa kita di dunia ini, kalau bukan syirik, Allah akan mengampuni semuanya. Orang-orang yang taubat dari dosa seperti orang yang baru dilahirkan, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi harapan-harapan yang bagus kita dakwahkan dengan bahasa yang lemah lembut, tidak kasar. Insya Allah mereka akan beriman. Rasulullah tidak pernah mengutuk. Rasulullah tidak pernah mengumpat, mencela, mencaci maki. Tapi Rasulullah menggunakan kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang qaulan syadida, kata-kata yang baik, qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Jadi bukan mencaci maki, menghina, menuduh, memvonis mereka itu orang berdosa, tidak ada ampunan lagi. Kita harus yakinkan bahwa Allah SWT itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Orang-orang yang berdakwah secara keras, menggunakan bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa yang zaman bahula istilahnya, zaman kuno, mencaci maki, itu tidak bisa memberikan cahaya kepada audiens kita, kepada pendengar kita, kepada pemirsa kita. Malah kalau kita ceramah di televisi, kalau kita keras sekali, menuduh, memfitnah, mencela, jadi orang yang nonton televisi itu akan dipindah channelnya. Dia ingat, dia ikutnya nurung pungo ceramah. Ikut kan? Jadi makanya seharusnya seorang pendakwah itu enggak perlu emosional. Enggak perlu mengeluarkan kata-kata kotor. Enggak perlu seorang pendakwah itu mencaci maki, memfitnah, menyesatkan orang lain, menuduh orang lain bid'ah dan sebagainya. Tenang-tenang saja. Jadi dakwah itu bil hikmah, bijak, mendekatkan orang, memberi dengan senyuman, dengan bahasa yang lemah lembut. Rasulullah tidak pernah mengutuk siapapun. Rasulullah berdakwah kepada pamannya Abu Lahab, tidak pernah emosi Rasulullah. Tidak berhasil, itu urusan Allah. Karena Allah yang mampu membolak-balik hati manusia. Beriman atau tidak itu urusan Allah. Tugas Rasulullah berdakwah, mengajak. Rasulullah mengajak Abu Lahab pamannya, paman Amon, paman, masuklah Islam, engkau akan selamat di dunia dan di akhirat. Pamannya tidak mau masuk Islam. Udahlah, ya. Rasulullah juga mendekati pamannya yang lain. Ada paman Rasulullah namanya Haris. Wahai paman, masuklah Islam, saya utusan Allah. Jadi Haris juga tidak mau masuk Islam. Rasulullah datang lagi kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib juga tidak mau masuk Islam. Rasulullah datang lagi kepada pamannya Muqawwam.
wahai paman masuklah Islam. Semua tidak Islam, tapi tidak pernah dicaci maki orang itu. Ada juga paman Rasulullah yang masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Hamzah langsung menerima Islam, itu paman Rasulullah. Satu lagi Abbas bin Abdul Muttalib, langsung menerima Islam. Artinya dakwah Rasulullah itu berhasil untuk 2 pamannya, tapi untuk 4 pamannya tidak berhasil. Tapi Rasulullah tidak pernah marah-marah, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak bersahabat. Kenapa? Nah, itulah seorang Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang lemah lembut, ya. Seorang nabi yang diberi kecerdasan oleh Allah SWT, jami' kalim istilahnya. Jadi tutur katanya itu sangat indah, sangat bagus, tidak menyakiti orang. Luar biasa Rasulullah itu, diberi kelembutan oleh Allah, ya. Karena kalau Rasulullah itu kasar, ya, jadi manusia akan menjauh darinya. Tapi tidak ada dalam sejarah seorang pun dari sahabat yang masuk Kristen misalnya, yang masuk agama lain. Justru orang dari agama lain masuk Islam karena kemampuan Rasulullah berdakwah. Nah, inilah dakwah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia dengan bijaksana, ya. Bil hikmah, bijaksana, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Jadi dengan kebaikan, dengan mau'izah, pelajaran yang baik. Wajadilhum billati ahsan. Dan bertukar pikiran, berdiskusi secara baik juga. Tidak boleh mencaci maki. Nah, inilah yang kadang-kadang sekarang ini di YouTube kita lihat ada orang-orang berdakwah sangat keras, seolah-olah orang yang didakwahkan itu tidak bisa berubah lagi, ya. Dicaci, dimaki, disesatkan, dikeluarkan kata-kata yang sangat keras, yang kotor. Malai dah hendak tiru, bahasa di hendak tiru malai. Katanya orang berakhlak, orang berperadaban, hendak ulangi kata-kata yang dikeluarkan di YouTube ini, menghina orang lain. Padahal yang dihina itu saudaranya, sama-sama Muslim, agamanya sama, Islam, syahadatnya sama, ya. Kitab sucinya sama, Al-Quran. Nabinya sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya sama, menghadap ke Ka'bah. Tetapi dengkinya luar biasa. Menganggap orang lain tidak benar sama sekali. Yang benar hanya dia. Jadi pendakwah-pendakwah seperti itu kita imbau supaya sadar. Janganlah seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seperti itu. Dakwah itu harus lembut. Dakwah itu harus bijak. Dakwah itu harus memberi mau'izah, pelajaran kepada yang mendengar, ya. Insyaallah kita akan diikuti oleh mereka. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Nabi itu adalah contoh teladan dalam berbagai hal, ya. Cara berdakwah bagaimana, cara berekonomi bagaimana, ya. Harus kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.